Hello guys, welcome back to our channel. In this next occasion, I will give you about how to learn English easily. Halo guys, kembali lagi di channel kita dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian agar bagaimana kita itu bisa belajar bahasa Inggris dengan mudah. Ya, dan saya akan menjelaskan kepada kalian langkah-langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama, perlu kita ketahui ada istilah learning paths, ya. Learning paths, apa itu learning paths? Jadi learning paths itu terdiri dari dua kata. Learning itu belajar, ya. Kemudian paths itu adalah langkah atau jalan yang perlu kita lakukan agar kita tidak salah arah. Jadi sudah ada arah yang dapat menunjukkan kita bagaimana belajar Inggris dengan mudah. Nah, learning path ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada vocab, yang kedua ada pronoun, dan yang terakhir ada simple sentence. Nah, saya sedikit terangkan satu-satu apa itu vocab, apa itu pronoun, dan apa itu simple sentence. Jadi vocab itu adalah kata, ya, kata yang nanti banyak sekali pembagian dari vocab ini. Kemudian pronouns dan simple sentence. Yang pertama saya akan jelaskan tentang apa itu vocab. Vocab ini menjadi bagian dari bagian dari speech, ya, bagian dari speech. Nah, ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah noun, kemudian yang kedua ada verb, ketiga ada adjective, terakhir ada adverb. Okay, I will explain to you one by one. The first is noun. Noun itu apa? Noun itu adalah kata benda. Ya, kata benda. Sebagaimana dalam bahasa Indonesia, jadi kata benda itu masuk dalam salah satu bagian dari vocab ini. Ya, contoh dari kata benda itu kan banyak sekali. Ya, seperti ini ada spidol, kemudian ada whiteboard, ya, ada lagi baju, dan masih banyak kata-kata benda lainnya. Ya, kemudian verb. Verb ini kalau dalam bahasa Indonesia berarti kata kerja. Ya. Contoh dari kata kerja itu apa? Banyak sekali. Seperti yang saya lakukan, mengajar, kemudian menyimak, apalagi mendengarkan, melihat, ya, dan lainnya. Dan yang ketiga adalah adjective. Adjective itu adalah kata sifat, ya, kata sifat banyak sekali contohnya, ya, tinggi, rendah, kemudian dingin, panas, dan lainnya itu masuk ke adjective. Dan yang terakhir ada adverb. Adverb itu adalah kata keterangan. Nah, kata keterangan itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada keterangan tempat, keterangan waktu, dan yang terakhir keterangan kejadian. Ya, betul. Jadi keterangan banyak sekali, ya, kata-kata keterangan yang menjadi pelengkap dari adverb ini. Kalau kata keterangan tempat misalnya berarti tempat itu di mana, kemudian
waktu berarti kapan, kemudian kejadian. Nah, kejadiannya itu apakah saat ini, di waktu selanjutnya atau lampau. Kira-kira seperti itu. Ya, we will continue our lesson right now. Kita akan melanjutkan pelajaran yang telah kita pelajari kemarin. Baik, kita akan belajar tentang noun dan verb. Jadi apa itu noun? Noun adalah kata benda, ya, kata benda, dan banyak sekali terdapat 4 bagian dari kata-kata benda. Dan yang kedua ada verb. Verb itu kata kerja dan pembagiannya sama, yaitu ada 4. Ya, I will explain to you all one by one. The first is noun. Ya, yang pertama adalah noun. Jadi noun itu kata benda, ya, yang bisa kita lihat sehari-hari. Ya, sebagai contoh di sini jenis yang pertama yaitu common. Common itu benda yang sifatnya umum. Ya, sifatnya umum yang tentunya bisa, ya, kurang lebih melekat di kehidupan kita sehari-hari. Contoh handphone, ya kan, t-shirt, baju, ya, dan lain-lainnya. Ya, itu kata benda yang common, yang umum. Kemudian yang abstrak, ya, yang abstrak yang tidak kelihatan. Contoh lesson, pelajaran. Nah, itu kan tidak bisa terlihat. Dan yang berikutnya singular. Singular itu tunggal, ya, tunggal. Jadi ya, contoh handphone, ya, berarti kan satu HP, ya kan. Kemudian kalau plural itu kebalikan dari tunggal, yaitu jamak. Nah, ya, contoh kalau handphone itu satu HP, handphones berarti banyak HP, ya, atau lebih dari satu gitu. Kita akan lanjutkan di bab verbs atau kata kerja. Kata kerja dalam bahasa Inggris terbagi menjadi 4. Ya, 4. Yang pertama present, past participle. Yang terakhir present participle. Ya, kita akan ulas satu persatu. Yang pertama present. Present itu terjadi saat ini. Kita ambil contoh, we study English today. Kita belajar bahasa Inggris hari ini. Kemudian past itu bermakna kata kerja lampau atau telah dikerjakan. Ya, contoh we studied English yesterday. Kita belajar bahasa Inggris kemarin. Kemudian yang ketiga past participle. Past participle ini waktunya baru saja, ya, atau ya tidak berlangsung lama. Sebagai contoh, we have studied English just now. Kita baru saja belajar bahasa Inggris. Kemudian yang terakhir present participle, kita ambil contoh, we are studying English right now. Ya, jadi kita belajar bahasa Inggris saat ini. Ya, itu sedikit keterangan dari kata-kata kerja atau verbs. So we feel this enough for lesson today. I hope you will understand of what I say to you. Thank you very much and goodbye.